Saya memasuki pagar di mana berada tinggalan masa Hindu-Buddha yang istimewa yang disebut sebagai yoni gambar. Bisa kita perhatikan dengan sangat seksama bahwa yoni yang ada di depan saya ini ukurannya istimewa sekali, sangat besar kalau saya berada di sini. Nah, ini bukan ukuran sebenarnya, mengingat sebagian dari bagian kaki itu terpendam. Jadi yang tampak di bagian ini setinggi ini. Ya, kemudian ukuran keseluruhannya, lebar bagian yang di bagian atas tampak utuh itu bisa mencapai 1,8 meter. Ya, jadi ini adalah yoni yang masuk kategori barangkali yoni yang terbesar yang pernah ditemukan di paling tidak di wilayah Jawa Timur atau bagian tadi Jawa. Itu hal pertama yang menarik dari segi ukurannya. Dari segi ukuran itu pun kita sudah wajib memikirkan sebenarnya, karena daerah ini adalah pertanian, daerah persawahan yang secara geografis adalah permukaan yang cenderung datar. Sedangkan di sini terdapat sebuah tinggalan berbahan batu andesit yang merupakan batuan sedimentasi laharik ya, dan ukurannya begitu masif karena ini satu bongkah batu besar gitu. Pertanyaan yang muncul dari kita tentu pertama adalah dari mana asalnya batu yang dipakai di sini ini. Kalau kita mengambil misal bahwa ini adalah didatangkan dari tempat lain, bagaimana masyarakat di masa lampau, katakan di abad ke-14 atau 15 Masehi, melakukan usaha menggeser batu dengan ukuran sebesar ini sampai di tempat ini. Hal-hal yang sangat sulit untuk kita jawab dengan cara pandang atau cara pikir orang modern. Kita layak memberikan acungan jempol pada masyarakat kuno dulu, bahwa ternyata mereka sudah mempunyai kemampuan teknologi tertentu untuk memindahkan material yang sangat besar dengan bobot lebih dari 1 ton menuju tempat seperti ini. Itu baru satu hal. Hal kedua yang masih terkait dengan urusan beratnya dan besarnya yoni ini adalah persoalan yoni sebesar ini tidak mungkin dia berdiri langsung di atas tanah. Apalagi mengingat kalau kita melihat di sini, saya tunjukkan langsung bahwa ini adalah bagian yang menunjukkan dulunya mungkin sekali tidak langsung ditopang oleh struktur di bawahnya, tetapi ada juga bagian yang masuk ke dalam tempat tertentu ya. Nah, jadi persoalannya bagaimana mengangkat yoni sebesar ini untuk ditempatkan pada media penopangnya. Teknologi apa yang dikembangkan masyarakat dahulu? Sementara belum ada yang namanya crane, belum ada yang namanya katrol, tapi mereka mampu melakukan usaha seperti itu. Jadi ini bagian dari teknologi tradisional yang masih merupakan tanda tanya atau pekerjaan rumah para ahli untuk memecahkan bagaimana mereka bisa mengangkat benda seberat ini untuk ditempatkan pada tempat yang sudah ditetapkan. Nah, kembali pada persoalan hal yang luar biasa tadi adalah persoalan munculnya bentuk ya. Jadi bentuk yoni pada umumnya adalah segi 4 atau kubus dari penampang atasnya. Kadang-kadang ada yang berbentuk bulatan, namun jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, di sini muncul bentuk yang istimewa, yaitu yoni dengan format atau bentuk penampang segi 8. Jadi itu juga istimewa. Keistimewaan berikutnya adalah hadirnya seni pahat di sini. Kita bisa melihat bahwa di sepanjang bagian badan dari yoni ini dipenuhi dengan pahatan yang sangat detail, ya, pahatan seperti ini, dan diulang-ulang terus polanya sampai penuh mengelilingi badan yoni. Ingat juga pada bagian cerat, ya, bagian menonjol ini yang mengarah ke utara ini, ceratnya dipenuhi dengan ukiran atau pahatan yang juga
tentu dahulu menunjukkan keindahan yang luar biasa, dan ini sebenarnya adalah merupakan bentuk dari stilasi atau stiliran dari kala. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini adalah seolah-olah ini mata dari kala itu, kemudian ini adalah bagian hidungnya, jadi seperti kala. Lalu ini adalah lubang untuk saluran air yang datang dari atas masuk ke sini. Tidak kalah menarik juga munculnya pahatan berupa naga di sini dengan pahatan yang demikian menawan, dan karakter pahatannya kalau kita perhatikan dengan seksama menunjukkan kekhasan dari periode Majapahit, rentang waktunya antara abad ke-14-15 Masehi. Belum lagi kalau kita perhatikan, andai kita bisa melihat di bagian atas ini, kita melihat adanya lubang, ya, lubang segi 4 dengan kedalaman hampir 40 cm, dan pada setiap sisi lubang itu dapat lubang bulat lagi yang berfungsi sebenarnya untuk kuncian. Jadi saya bisa membayangkan pada waktu yoni difungsikan dahulu, andai kata objek yang berada di atasnya ini dahulu sudah ditempatkan di sini, maka tentu di bagian atas yoni raksasa ini juga akan berdiri sebuah objek yang juga raksasa. Kita tidak tahu dengan pasti apakah yang berdiri di atas yoni ini dahulu sebuah arca atau sebuah lingga. Tapi kalau melihat pada posisi keberadaan 4 lubang di 4 sisi lubang persegi ini, dugaannya adalah yang ada di atas yoni ini sebuah arca. Mengapa? Karena kalau arca itu tentu bagian paling bawah seringkali merupakan bentuk padmasana ganda, dan ukurannya akan lebih lebar dari lubang ini. Jadi ada bagian yang menonjol, dia akan masuk ke dalam lubang persegi 4 ini, kemudian supaya tidak bergoyang lagi si arca, maka akan dikunci dengan 4 lubang yang bulatan ini. Nah, itu teknologi yang dikembangkan pada masyarakat Jawa kuno dulu terkait dengan upaya agar objek besar yang berada di atas yoni ini tetap pada posisi yang stabil, tidak goncang, mungkin juga untuk menghindari dari potensi adanya gempa. Nah, ada hal yang menarik di perhatian kita selanjutnya adalah kalau kita melihat pada konteks keberadaan yoni ini, salah satunya adalah di samping ukurannya yang besar tadi, kemudian teknologi apa yang diterapkan di sini untuk menghadirkannya sampai di sini, namun juga ada persoalan yoni dengan ukuran sebesar ini, bagaimana dia bisa berdiri di sini? Untuk kepentingan apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dengan segera, tapi membutuhkan upaya untuk melakukan riset yang lebih lanjut. Salah satu riset yang pernah dilakukan adalah menjawab pertanyaan salah satu fungsi dari yoni besar itu. Ini pernah diusulkan oleh seorang peneliti dari dulu namanya Balar atau Balai Arkeologi Yogyakarta, kemudian sekarang jadi BRIN. Beliau bernama Nur Hadi Rangkuti, yang beberapa tahun yang lalu beliau mengajukan prasaran terkait dengan fungsi dari yoni gambar ini sebagai salah satu penanda wilayah ibu kota Majapahit. Beliau membuat sebuah hipotesa bahwa ibu kota Majapahit itu seolah-olah berbentuk segi 4 memanjang dengan menghadirkan bukti-bukti yang dianggap mewakili masing-masing sudut dari kota itu. Dan yoni gambar ini atau nama lainnya adalah yoni sedah, itu diposisikan sebagai sudut barat daya. Ini barat daya. Kemudian sudut barat daya ini kalau ditarik ke arah timur sana, di sana akan menemukan yoni juga dengan segi 8, tapi ukurannya tidak terlalu besar, yang terdapat di sebuah situs bernama Lebak Jabung. Nah,
Kemudian dari Lebak Jabung itu kalau ditarik ke utara, kira-kira berjarak 11 km, kita akan menemukan yoni yang besar, yaitu yoni Klinterrejo. Persoalannya waktu itu adalah kalau sudah ada 3 titik sudut ibu kota Majapahit itu, sudut keempatnya di mana? Nah, ternyata Nur Hadi Rangkuti melacak menuju ke arah utara dari Yoni Sedah ini, kira-kira juga sekitar 11 km ke utara, jatuhnya di tempat yang di sana ternyata setelah dicari sekeliling dusun tidak menemukan yoni yang diduga merupakan penanda sudut yang mewakili barat laut, kecuali ditemukan tinggalan-tinggalan artefaktual yang lain, terutama adalah bentuknya berupa lingga patok. Memang pernah ditemukan sebuah yoni tidak jauh dari rel kereta api, namun sayang ukurannya terlalu kecil, jadi meragukan untuk beliau klaim sebagai batas yang dimaksudkan. Namun paling tidak beliau kemudian mengajukan kemungkinan adalah di daerah yang sekarang ada tinggalan berupa lingga, disebut sebagai lingga Tugu, di daerah Kampung Tugu, di daerah Sebani. Nah, Kampung Sebani ingat saya. Baik, nah itu gambaran mengenai upaya untuk mengungkap fungsi dari yoni besar ini dari kacamata seorang arkeolog bernama Nur Hadi Rangkuti. Kemudian yang menarik perhatian adalah ketika pada tahun 2022 yang lalu, tim dari BPCB atau sekarang namanya BPK Wilayah 11 Jawa Timur melakukan ekskavasi di halaman yoni gambar ini dan membuka beberapa titik kotak galian. Beruntung sekali, walaupun dalam kondisi yang tidak terlalu memuaskan, tapi kita mendapatkan bukti bahwa kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter di bawah permukaan tanah sekarang atau existing sekarang, kita mendapatkan adanya struktur batu. Dan yang menarik sekali adalah balok-balok batu yang ditemukan di bawah sana itu mempunyai keunikan sekaligus kemiripan dengan batu-batu yang merupakan struktur pendukung atau penopang dari yoni yang ada di Klinterrejo. Depan saya ini adalah contoh dari beberapa kotak atau balok batu yang ditemukan pada kedalaman 1,5 sampai 2 meter di halaman yoni ini. Dan ini adalah penampakannya. Jadi batunya adalah batu sedimentasi, ada yang juga merupakan batu breksi. Inilah harik semua. Dan yang menarik adalah masalah warna. Misalnya ini warnanya ada agak putih kekuningan, kemudian ini ada yang kemerahan atau ungu. Nah, seperti ini juga warnanya beda-beda. Nah, ini menarik. Ternyata tipe-tipe batu seperti ini persis yang kita temukan pada saat kita melakukan ekskavasi di Yoni Klinterrejo. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Persoalan mengapa menggunakan batu warna-warni, kemudian kira-kira sumber atau asal-usul batu-batu dari mana, dan apakah mungkin antara Yoni Klinterrejo dan Yoni Gambar dengan pemanfaatan jenis batu seperti ini dibangun pada periode yang sama. Kalau kita ingat bahwa pada Yoni Klinterrejo terdapat pahatan angka tahun pada salah satu sisinya, dan di Yoni gambar ini tidak ada angka tahun, namun dengan asumsi bahwa kesamaan pemanfaatan atau penggunaan batu warna-warni ini berada di 2 Yoni besar itu, maka bukan tidak mungkin dari sisi pertanggalan berasal dari periode yang kurang lebih sama.